Domo, minasan Nihon no Sensei, Jo Sensei desu. Hai minasan, kyowa Joho Kensaku. Kita akan bahas soal JLPT untuk tahun 2024 bulan 7. Berarti ini soal terakhir kita ya. Teman-teman, kita sudah latihan dari tahun 2021 bulan 12 sampai sekarang. Jadi saya harap dari kalian pun sudah terbiasa, tahu tipsnya, tahu triknya, bisa mengerjakan dengan cepat dan baik. Oke? Nah, seperti biasa, kalau misalnya kalian sudah masuk, ya, jangan sampai kalian baca dulu bagian penjelasannya, karena itu akan membuang waktu kalian. Ya, jadi penjelasan tersebut itu akan lanjut ke soal berikutnya. Biasakan untuk baca di bagian pertanyaannya dulu ya. Dipahami pertanyaannya, baru masuk ke bagian penjelasan. Seperti biasa, yang ini itu super mudah. Kenapa? Coba lihat. Pilihannya itu cuma memilih orang saja. Akan tetapi, ini yang bikin kita mabuk, pusing ya. Tapi nggak perlu khawatir, saya akan jelasin ke kalian supaya kalian tuh bisa segera memahaminya. Oke? Kalau gitu, saya akan mulai bacakan. Semuanya tolong fokus ya. Hai, sugi no 4人は2月1日から3月31日までの間に, ya, ada Aida. Aida berarti apa? Di antara rentang tersebut ya, tanggal tersebut. Kaimono ken challenge. Minasan wakarimasu ka? Kono ken. Ken ini tuh sering dipakai kalau misalkan kalian mau naik densya. Kalau belum punya Suica atau misalkan tap kartu, kita kan harus beli sesuatu yang berhubungan dengan karcis atau tiket. Bahasa Jepangnya adalah ken. Demo, kore wakaranakute mo kantang desu. Kalian bisa mengerjakannya meskipun nggak tahu arti dari kotoba ini ya. Lanjut. No sanka mise de kaimono shita. Hai. Dewa, kaimono ken challenge ni obo. Obo minasan wakarimasu ka? Obo itu adalah kita mendaftarkan. Biasanya kalau misalkan kalian ingin daftar di perusahaan, ya, kita bilang itu obo shimasu. Boshu kakeru obo shimasu. Oke, boshu kan ini merekrut. Obo itu adalah ingin daftar. Obo dekiru no wa dareka. Berarti ada challenge. Challenge itu adalah challenge ya. Jadi mereka itu ada semacam tantangan yang bisa belanja, nanti akan dapat sesuatu. Biasanya itu ada di kota-kota. Oke, terus kalau misalnya kalian di sini, kan mabuk ya, banyak banget tabelnya, banyak banget penjelasannya. Berarti kan kita harus memilih salah satu dari orang tersebut. Terus di sini itu ada mungkin aspek atau poin-poinnya ya, yang mana menunjukkan orang mana yang bisa berhasil atau mendapatnya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut di slide berikutnya. Hai, baik ya, sekarang kita sudah masuk. Oke, pasti kalau baca ini bingung ya. Saya bacakan dulu ya. Kotanya itu ada di Mizuki ya. Mizuki shi no mise de kaimono shita resto o atsumete obo suru to 100名の方に水内の店で使える5000円の買い物券が当たります. Oke, kalau panjang dikasih garis. Jadi, dari 100 orang yang daftar, yang menang mungkin saja bisa mendapatkan semacam kupon untuk membeli atau belanja sebesar 5.000 yen. Oke. Nah, cara daftarnya, obohoho, berarti kita baca yang di mana? Di bagian sini. Kenapa? Karena kan kita harus memilih orang mana yang cocok atau bisa untuk daftar. Oke? Nah, untuk lebih mudah, saya kasih tunjuk gambarnya di atas ya. Oke, sebelum saya panjang lebar menjelaskan, saya ingin kalian untuk mencari tahunya sendiri ya. Di sini, kalau kalian baca, ada nggak yang paling bingung? Saya itu paling bingung di bagian tabelnya dulu. Tabelnya itu maksudnya gimana? Kita baca ya. Ini kanji udah selalu keluar ya. Ryo. Ryo itu artinya adalah, betul, Ryo itu artinya adalah menggunakan ya. Ryo stamise berarti di mana kalian menggunakan atau belanja di toko tersebut ya. Karena konteksnya adalah kaimono ya. Terus, resto no su. Su adalah jumlah resito ya, jumlah resipnya itu ada berapa, stroke itu ada berapa. Lanjut adalah resto no goke. Goke itu adalah total, berarti total dari belanja kalian. Oke, kalau gitu saya mulai ya. Saya bacakan. Resito o atsumeru Mizuki shi no seikatsu. Minasan, seikatsu itu adalah kehidupan sehari-hari ya. Yohin itu berarti adalah alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga ada shokuryo hin, berarti adalah makanan. Oke, jadi kalian tuh belanja untuk kehidupan sehari-hari dan makanan. Hai, homepage ini kakarete iru sankaten o riyo shite resto o moratte kudasai. Berarti kalian diminta untuk mengumpulkan resito atau struk dari toko tersebut. Berarti bagian ini masih belum penting karena nggak ada penjelasannya ya. Oke, lanjut ya. 2月1日、はい、月曜日や。Terus 3月31日、水曜日。応募には合計5000円分以上のレシートが必要です、皆さん。
Oke, wajib harus punya 5.000 yen ke atas. Kan coba kita lihat. Yang di bawah 5.000 yen ada tidak? Ada ya. Oke, karena di bawah 5.000 total dia adalah 4.340 yen. Berarti, kita udah bilang satu orang ya, Kureasan. Bukan Kureasan berarti ya. Lanjut ya. Resto no maisu wa 5 mai ijo hitsuyou desu. Berarti restonya ya atau stroke itu totalnya harus 5 ke atas. Coba kita lihat di tabel. Ada yang di bawah 5? Ada ya? 4 doang ya. Berarti si Yosang pun juga Batsu. Oke, berarti udah 50-50. Kalian tinggal pilih antara namanya Morita-san atau si Higashi-san ya. Lanjut ya. Onaji mise no resto ga 2 mai ijo atte mo ii desu ga. Nah, biasa ya Sodoka itu ada jebakannya. Makanya kau harus baca baik-baik di bagian ga-nya ya. Desu ga kanarazu mitsui ijo no mise o riyo. Resto o atsumete kudasai. Nah, artinya apa nih? Kan dia bilang kalau misalkan dipakai di toko yang sama, ya, onaji mise no resito, ya, itu mau dua stroke itu nggak apa-apa. Cuma, kanarazu mitsui ijo no mise o riyo shite kudasai. Berarti kan harus pakai 3, oke? Harus dapat 3 resito untuk dari toko tersebut. Nah, berarti ini bawah 3 ada tidak? Ada ya. Si Morita-san itu cuma pakai di 2 toko doang. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah ini ya, si Higashi-san, oke? Gimana? Nggak susah kan ya? Kalian tinggal menyocokkan soal di bagian bawah dan di atas seperti ini aja, ya. Baik, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya ya. Saya bacakan. Hai, Nakamura-san wa kaimono ken challenge ni obo shiyou to omoi, obo yoshi, minasan, obo yoshi no junbi o shita. Yoshi itu apa? Yo itu adalah fungsi, ya. Jadi fungsi untuk mendaftar. Di sini adalah kanjinya kertas, berarti adalah formulir pendaftaran Kaimono Ken Challenge ya. Jelas ya? Terus, di sini keluar yang paling penting. Kalau ada kotoba kayak waktu, kyo, jangan sampai kalian lupa lingkar, oke? Minimal kayak lingkar, garis atau bagaimana, pokoknya jangan sampai lupa. Ini poin penting ya. Kyo wa 4月11日、日曜日であるya, hari Minggu ya. Obo yoshi wa dono you ni dasanakereba naranai ka. Berarti dia harus mengisi formulirnya itu, ya, daftar formulirnya itu bagaimana ya memberikannya. Seperti biasa kalau misalkan panjang langsung aja dasu ya. Jadi nggak usah dibaca semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian jawabannya. Kalau di bagian jawaban ini adalah masalah waktu. Oke, jadi kalian membaca nggak baca pun nggak jadi masalah. Mudahnya adalah kyo dan satu lagi ya, asta. Terus bedanya tinggal jam, nanti kalian cek sendiri. Oke? Oke, sekarang kita masuk di sini ya. Nah, untuk di bagian sini karena kita kan ingin melihat kapan atau bagaimana dia itu harus mengirimkan formulirnya, kita langsung cek di bagian tanggal. Atau kalau kalian bingung, di sini ada obohoho atau cara mendaftar ya. Untuk jelasnya saya akan kasih gambarnya di atas supaya kalian bisa membayangkannya ya. Hai, minasan, fokus ya. Jadi dia ingin daftarnya itu tanggal berapa? 4月11日ya. Kalau dilihat dari tanggalnya yang mana? 4月11日. Betul ya, yang di bawah ya. Berarti yang bagian atas perlu dibaca atau enggak? Enggak perlu ya. Kita kasih tatsu. Oke, minasan, kita lanjut ya. Berarti kan tanggalnya tanggal 11. Kita bacanya berarti yang di bagian sini aja ya. Sip, saya bacakan ya. Shougyoka no madoguchi no hiraiteru jikan. Hai, koko desu. Heijitsu 10時、16時. Oke. 最終日4月12日は10時から5時に来てください。土日はYasumi desu. Di sini nggak ada kotoba yang susah ya, jelas semuanya. Ada masalahnya itu di waktunya ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin daftar, kalian diminta untuk ke madoguchinya atau ke loketnya itu langsung. Nah, masalahnya si Nakamura-san itu ingin pergi di hari Minggu kan ya? Kyo kan ya, hari Minggu, hari ini. Tapi karena Heijitsu plus ada tulisannya Doyobi wa Yasumi, logikanya tanggal 11 ini bisa pergi atau enggak? Nggak bisa karena libur. Berarti yang ada opsi hari ini itu salah ya. Karena Minggu kan dia libur ya. Berarti nomor 1 ada Kyo. Salah. Nomor 2 juga ada Kyo. Salah. Tinggal jawaban nomor 3 sama nomor 4. Kalau misalnya hari ini nggak bisa pergi, logikanya perginya besoknya ya. Karena kan tanggal 12. Saishubi wa Juninichi. Saishu itu adalah hari terakhir untuk mendaftar. Karena dia tanggal 11, besok dia ingin pergi. Jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 5. Oke? Hai, koko desu ne. Asta no 10 時から16時までに. Hai, betul atau enggak? Salah ya. Karena kan
dimintanya dari jam 10 sampai jam 5 kita bisa pergi. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah nomor 4. Oke, mudah banget kan ya? Hai, dia Otsuka sama Desta. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan soal JLPT tahun 2024 bulan 7 tahun terakhir kita. Yang berarti saya berharap kalian sudah berkembang, sudah mampu untuk mengerjakan soal tanpa bantuan sensei. Ingat ya, ketika soal JLPT, Dokai itu adalah kalian melawan waktu. Tapi Johoken Saku itu adalah soal bonus ya. Yang mana kalian tinggal menyocokkan bagian pertanyaan dan bagian penjelasannya saja. Tinggal kalian cocokkan, baca baik-baik, oke? Jangan sampai kalian miss. Oke, Sensei benar-benar berharap kalian bisa lulus soal ya, benar-benar bisa lulus JLPT N3 tahun ini ya. Hai, terima kasih sama atas segini deh. Bye bye.